Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah. Salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah ma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah Sekendari, hikmah nomor 30. Bismillahirrahmanirrahim. Liyungfiq bece infak sapa zu sa'atin wong sing anduweni kelapangan rezeki min sa'atihi saking kelapangan rezekine zu sa'atin. Orang yang rezekinya banyak, tentu ukuran nafkahnya ya beda dengan orang yang rezekinya sedikit. Sa'ah di sini artinya lapang rezekinya, maka dia infak sesuai dengan kelapangan rezeki. Ini isyarat, kata Ibnu Athaillah, iku alwasiluna isyarat wong-wong sing mencapai, orang-orang yang mencapai ilaihi maring Allah. Digambarkan orang yang rezekinya lapang, dengan mudah dia menuju Allah. Sebaliknya, waman utai ayat, waman qudira, waman tai uang, iku qudira, disempitkan, iku qudira, disempitkan, alaihi ngatasi man. Apa sing disempitkan rizquhu rezekine man? Apa rizquhu rezekine man? Orang yang rezekinya sempit, falyungfiq, mongko becik infak sapa man. Man kedua, infak mimma saking barang ata kang paring hu ing man kedua, ata kang paring hu ing man kedua sapa Allahu Allah. Kalau rezekinya sempit, maka infaknya ya sesuai dengan yang diberikan Allah kepadanya. Isyarat siapa ini? Iku as-sairuna, wong-wong sing masih berjalan. Wa man qudira mubtadaun, iku as-sairuna isyarat wong-wong sing berjalan, orang-orang yang masih berjalan ilaihi menuju Allah. Bagikan orang yang rezekinya sempit, naik turun menuju Allah gitu. Orang yang masih berjalan kepada Allah, menuju Allah, kadang semangat, kadang lemah, kadang khusyuk, kadang enggak, kadang baca Quran berjuz-juz, kadang sama sekali tidak baca. Itu orang yang berjalan kepada Allah. Bagikan orang yang rezekinya sempit. Sedangkan orang yang sudah mencapai kepada Allah, bagikan orang yang rezekinya lapang, dengan mudah bisa ini, bisa itu, dengan mudah dia bisa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam Syarah Hikam jilid 1 halaman 401, 402, 403, 404. Bagaimana beliau mengatakan
Orang yang mencapai kepada Allah adalah yang diisyaratkan rezekinya lapang. Alladzina arafullaha duna ikhtiyajin minhum ila dalilin. Mereka ma'rifat kepada Allah tanpa butuh dalil. Min mahlugatih, tanpa dalil melalui makhluk Allah. Yubassiruhum bihi wa yu'arifuhum alaih. Tidak butuh dalil makhluk yang memperlihatkan mereka kepada Allah, yang mengertikan mereka kepada Allah. Tanpa butuh dalil itu mereka sudah tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wasilun, orang-orang yang mencapai Allah dengan mudah. Adapun sairun, orang-orang yang berjalan kepada Allah, alladzina yas'auna ila izalati ma takasafa alaihim. Mereka yang berusaha untuk menghilangkan debu-debu tebal yang ada pada mereka, min hubaril ahwa'i, debu hawa nafsu, wa masyaghilid dunya, dan kesibukan dunia, wa hududin nafsi, dan kepentingan diri, kepentingan pribadi. Ini debu-debu yang menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang berjalan kepada Allah dengan modal yang sempit, modal yang sedikit, dia berusaha sedikit-sedikit untuk menghilangkan debu-debu hawa nafsunya, untuk mengurangi kesibukan duniawinya, untuk mengurangi kepentingan dirinya. Nah, ini yang disebut dengan sairun. Oleh karena itu, ada satu kisah ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang khalwah, berteriak. Syekh Abdul Qadir Jailani sedang khalwah, menyepi sendirian. Dia berteriak sampai sayhatan afza'at man kana haulah. Teriakan yang mengagetkan, menakutkan orang-orang sekitarnya. Khataba fiha syaitana gaila. Syekh Abdul Qadir berteriak dengan lantang dan marah kepada setan. Ughrum anni ayyuhal mal'un, wahai setan yang terkutuk, pergilah, terasinglah kamu dari aku, wahai setan yang terkutuk. Fa ana a'rafuhu biduni dalil, maka saya ma'rifat kepada Allah tanpa dalil. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa ana a'rifuhu biduni dalilin, maka aku mengenal Allah tanpa dalil. Nah, ini penting kita kupas yang kita ambil dari ungkapan-ungkapan dari orang barat, di antaranya yang ditulis oleh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Blaise Pascal. Blaise Pascal ini filosof Prancis. Dia mengatakan, orang bahagia itu ada dua. Orang yang mengenal Tuhan, fahuwa yabhasu jahda istita'atihi an sabili mardatih. Orang yang mencari, menyelidiki dengan segala kemampuannya yang maksimal untuk bisa mendapatkan jalan ridhonya Tuhan. Satu. Yang kedua, wa fariqun jadun fil bahsi anillah, yaitu orang yang bersungguh-sungguh untuk menyelidiki Allah. Ini masih lumayan daripada mereka yang menyelidiki Tuhan. Ini masih lumayan, kata Blaise Pascal, karena masih mencari Tuhan, daripada mereka yang tidak percaya Tuhan.
kata mereka, kata Blaise Pascal. Nah, kalau kita umat Islam ya enggak, harus tahu Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Blaise Pascal ini, bahkan kata Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sempat terbayang dalam hayalanku, wa innahu la yukhayyalu ilayya anna hadha kalamu insan muslim. Sesungguhnya ini perkataan manusia yang muslim. Rubbama yakhfa imanuh, rubbama yukhfi imanahu wa islamah. Kadang dia seorang muslim yang menyembunyikan iman dan Islamnya. Rubbama yukhfi imanahu wa islamah. Akan tetapi saya temukan di dalam kitab Mawsu'ah Al-Alam karya Dr. Azizah Fawwal di jilid 1 halaman 274. Dr. Azizah Fawwal, Mawsu'ah Al-Alam, Al-Alam Al-Arab bil-Muslimin wal-Alamiyin. Beliau mengatakan, Dr. Azizah Fawwal mengatakan, Blaise Pascal Riyadi, ahli matematika, wa filosof, wa katib, penulis Faransi, Perancis. Dia mengatakan, innal iman al-masihi yurdi jami'a hajatil insan. Sesungguhnya iman kepada Yesus membawa keridhaan seluruh hajat manusia. Nah, ini menunjukkan hampir ini sebagai bukti kalau bukan Muslim ini, Blaise Pascal ini, tapi dia Kristen ini ya, Nasrani, karena dia mengatakan innal iman al-masihiyah yurdi jami'a hajatil insan. Iman kepada Yesus membawa ridhonya seluruh hajat-hajat manusia, wala yunaqidul aql, dan tidak berlawanan dengan akal. Nah, ini orang berarti kira-kira ini Nasrani, bukan Muslim yang seperti dibayangkan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sekarang contoh-contoh orang yang busul kepada Allah, mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh A, pertama, saya baca di dalam kitab Al-Mustadrak karya Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Mustadrak jilid 1 halaman 367, Rasulullah SAW melewati satu jenazah di dekat kuburan, melewati jenazah di sisi kubur. Rasul bertanya, kuburan yang disiapkan ini untuk siapa? Kuburan yang disiapkan ini untuk siapa? Qabru man hada? Para sahabat menjawab, untuk orang Ethiopia, Fulanun al-Habasi, si Fulan dari Habasyah, Ethiopia. Rasul heran, la ilaha illallah, siqha min ardih. Orang jauh-jauh dari Ethiopia mati di Madinah. Jauh-jauh dari Ethiopia, matinya di Madinah. Kata Nabi, ini orang digiring oleh Allah. Siqa min ardihi wa sama'ih. Digiring oleh Allah dari buminya dan langitnya. Karena dia diciptakan dari tanah, tanahnya dari Madinah. Ila turbatihi allati minha khuliq. Dia diciptakan mengandung unsur tanah, dalam proses pembuatannya itu mengandung unsur tanah, yang tanah itu dari Madinah. Maka orang ini dari Ethiopia jauh-jauh ke Madinah, akhirnya meninggal di situ. Karena dalam dirinya orang Ethiopia ini mengandung tanah Madinah.
berarti dia nyampe, didatangkan oleh Allah. Orang misalnya ya usul ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ingin matinya itu mati mencari ilmu misalnya, maka dia dibuat oleh Allah kemudahan-kemudahan meninggal ketika sedang mencari ilmu. Contoh usul kedua, B. Saya baca dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, jilid 7 halaman 163, nomor 9853. Diceritakan Nabi Musa sedang lewat pada seorang laki-laki yang ahli ibadah. Kemudian di hari yang berbeda, Nabi Musa lewat lagi, melewati orang yang ahli ibadah itu sudah tidak bernyawa. Dagingnya dirobek-robek oleh binatang buas. Kepalanya terlempar karena diputus oleh binatang buas. Pahanya terlempar, isi hatinya terlempar, didedel-dedel sama binatang buas. Padahal orang ini ahli ibadah, tapi diberi musibah oleh Allah berat sekali. Dimakan oleh binatang buas, dirobek-robek dagingnya, kepalanya terlempar, pahanya terlempar, hatinya terlempar. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ini orang baik, ini hambamu orang taat, ini hambamu orang ibadah. Kenapa kamu berikan perlakuan seperti ini ya Allah? Kenapa kamu berikan musibah yang seberat ini ya Allah? Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini Musa minta satu derajat ketinggian kewalian. Orang ini minta derajat wusul, derajat nyampe kepada Allah yang tingkatannya terlalu sangat tinggi. Nah, kalau dengan ibadahnya tidak nutut dia, karena dia punya cita-cita nyampe kepada Allah, yang apabila hanya dibarengi dengan ibadahnya nggak sampai-sampai pada Allah, usulnya nggak nyampe. Dia mengandalkan baca Qur'annya, dia mengandalkan sholatnya, dia mengandalkan sodakohnya, tidak nyampe-nyampe kepada Allah. Supaya nyampe, saya buat kejadian seperti ini. Kata Allah, fabtalaituhu, maka aku uji orang ahli ibadah itu, laki-laki tadi, bihada dengan ini, yaitu dirobek-robek oleh binatang buas, liublighahu ad-darjah, supaya aku bisa membuat dia mencapai derajat yang diinginkan. Jadi wusul kepada Allah melalui sabar menghadapi musibah yang berat. Contoh wusul ketiga saya sampaikan dari tafsir Fakhr Razi, tafsir Mafatihul Ghaib Razi. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya ini di juz 9 halaman 94, beliau mengatakan orang yang ma'rifat kepada Allah yang sangat tinggi, apabila dibukakan cahaya Allah dan dibukakan asrarnya Allah, rahasia Allah, al-anwar cahaya Allah, al-asrar rahasia Allah, lam yukhissu al-battata bil-ju'i wal-atas, maka orang-orang ini sama sekali nggak terasa lapar dan dahaga karena menikmati Allah, usul kepada Allah. Tidak ada rasa lapar dan dahaga yang diisyaratkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, abitu inda rabbi, aku bermalam di sisi Tuhanku, yud'imuni, aku langsung diberi makan oleh Tuhanku, wa yasqini,
wa yasqini, dan aku langsung diberi minum oleh Tuhanku. Orang ini mencapai usul kepada Allah sampai tidak butuh makan, tidak butuh minum. Maka dalam tafsir Ar-Razi ini disebutkan auliya Allah la yamutun walakin yunqalun min darin ila darin. Auliya Allah la yamutuna walakin yunqaluna min darin ila darin. Wali-wali Allah itu hakikatnya tidak mati, meskipun kelihatan mati secara visual. Walakin yunqaluna min darin ila darin, dan tetapi mereka ini dipindahkan Allah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.